Emak-emak yang mengenakan kaos putih bergambar Lesti dan Bilar itu mengaku kecewa dan sakit hati atas apa yang dilakukan oleh Bilar sambil merobek foto Bilar. Ibu dan anak bersekongkol maling telur. Anak adalah cerminan orang tua. Kalimat ini tepat menggambarkan situasi berikut ini, di mana seorang ibu dan anak kompak dalam mencuri telur di sebuah warung sembako. Tampak dalam rekaman CCTV tersebut, seorang emak-emak datang bersama anaknya, lantas berpura-pura membuat pedagang sibuk dengan menanyakan harga telur dan mulai tawar-menawar. Namun saat pedagang tengah lengah, sang anak pun mulai beraksi. Miris, bocah kecil itu mulai mengambil telur sedikit demi sedikit, sementara emaknya memilah-milah telur yang akan dibeli ke dalam sebuah keranjang warna biru. Injak kaki dan rampas dagangan penjual keliling, oknum Satpol PP dicopot. Oknum petugas Satpol PP Bukit Tinggi, Sumatera Barat yang menginjak kaki dan merampas dagangan milik penjual keliling di depan Plaza Bukit Tinggi dijatuhi sanksi pencopotan oleh Wali Kota Bukit Tinggi. Pada video yang viral di masyarakat itu, terlihat oknum Satpol PP yang bersangkutan sangat tidak manusiawi dalam melakukan penertiban. Karena itulah, Wali Kota Bukit Tinggi mengingatkan jajaran Satpol PP di wilayahnya agar melakukan pendekatan preventif, mengedepankan kesopanan, etika, dan adab ketika melakukan tugasnya. Sang Wali Kota juga mengingatkan bahwa mereka digaji dari uang rakyat. Meresahkan dan melukai warga, 5 remaja gangster Parung ditangkap polisi. 5 remaja anggota gangster Parung Bogor, Jawa Barat dibekuk petugas Polsek Parung. Kelima remaja berusia 17 hingga 19 tahun itu diduga telah melukai satu orang korban dan videonya viral di media sosial. Selain telah memakan korban, penangkapan anggota gangster itu dilakukan polisi untuk memberikan rasa aman dan kenyamanan kepada masyarakat atas ulah gangster yang semakin meresahkan. Kamu tahu nggak ini ceritanya? Jualan trik cuman buat ini. Sehingga kamu nyakitin anakku. Apa artinya aku pajang di rumah? Apa artinya ini? Sudah ada Emak-emak menangis histeris robek foto Rizky Bilar. sudah punya cinta Jagat dunia maya tengah digemparkan oleh kabar pemberitaan seputar KDRT yang dilakukan oleh Rizky Bilar terhadap Lesti Kejora, hingga mengakibatkan Lesti harus mendapatkan perawatan intensif di sebuah rumah sakit. Efek dari pemberitaan ini pun membuat fans Leslar garis keras kecewa. Salah satunya seperti seorang emak-emak berikut ini yang menangis histeris begitu mengetahui kabar tersebut. Emak-emak yang mengenakan kaos putih bergambar Lesti dan Bilar itu mengaku kecewa dan sakit hati atas apa yang dilakukan oleh Bilar sambil merobek foto Bilar. Apa artinya aku pajang di rumah? Apa artinya ini, Bilar, kalau kamu nyakitin anakku? Sakit tadi ini. Kamu injek-injek hari ke diri Lesti. Kamu nggak ada gunanya. Aku banggain selama ini. Kamu kalau pengen tahu betapa aku sangat mengagumimu karena kamu anak yang soleh dan soleha, tapi nggak ada guna selama ini. Aku banggain ke kamu. Udah hancur, aku lebur, udah hancur sehancur-hancurnya. Ini mahal nyetak foto ini kalau kamu pengen tahu.
mungkin duit bagimu nggak berharga, tapi ini sangat berharga buat aku, bilang. Teror mencekam di Indonesia. Bagi kaum milenial hanya tahu jika kini Indonesia sudah merdeka saja. Padahal dalam sepanjang sejarah Indonesia usai merdeka, di era 80-an, 90-an hingga 2000-an, rakyat Indonesia mengalami sejarah kelam. Banyak terjadi tindak kekerasan atau bahkan pembunuhan. Nah, berikut ini, Seleb on News Viral telah merangkum sejumlah peristiwa mengerikan didasari oleh teror misterius yang mencekam. Apa sajakah itu? Simak selengkapnya di Seleb on News Viral. Teror penembakan misterius atau Petrus. Teror penembakan misterius atau Petrus yang terjadi tahun 80-an tepat di masa Orde Baru atau masa kepemimpinan Presiden Soeharto dilakukan untuk menghakimi siapa saja yang dinilai sebagai pelaku kriminal atau tindak kejahatan seperti preman, perampok, dan lain-lain. Ya, sejarah Petrus itu terjadi memang sekitar pada tahun 80-an, yang dimana tujuannya pada saat itu adalah untuk mengekang kriminalitas dan kejahatan khususnya di ibu kota. Sampai semuanya pergi. Saya jadi pasukan. Masih menjadi pasukan, saya jaga keamanan Tanjung Burung. Tanjung Burung, Banyak Garong. Nah, ini penembak misterius. Anak tembak perintahnya Presiden Soeharto. Lawannya tadi malam. Dalam hal ini, orang-orang yang dianggap meresahkan akan ditangkap dan ditembak mati. Banyak juga dari mereka yang mendadak hilang begitu saja. Dan yang paling banyak dibunuh ialah Gali, atau singkatan dari gabungan anak liar, seperti geng motor. Orang yang berambut gondrong, bertato atau penuh luka codet akan disikat habis. Tapi sayangnya, terkadang Petrus juga salah tangkap. Saya malam harinya, sekitar jam 12 jam 1, saya berjalan dengan teman saya mau mencari nafkah ikan laut. Ternyata saya ditangkap oleh dua petugas pakaian dinas dan mencari seorang namanya Ridwan. Nah, kebetulan saya itu namanya Ridwan. Yang saya takutkan bapak itu sabotase kecekel butuhe. Soalnya namanya sudah sama, nama foto ya tidak sama. Berarti tidak namanya foto Mbak ya? Iya. Kan mungkin salah sasaran lah Mbak. Namanya salah sasaran, terus dia si pelaku itu minta maaf berkali-kali.